Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lain sebagainya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya adik-adik. Jadi budaya Indonesia itu sangat amat kaya. Banyak sekali tari-tarian daerah, lagu daerah, permainan daerah, dan makanan daerah. Hari ini kita akan belajar tentang makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli dalam membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional dari Betawi. Di sini ada bacaan yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Adik-adik semuanya, Jakarta itu memiliki suku, yaitu suku Betawi. Nah, di sini setiap ulang tahun Jakarta, Mak Salma ini akan mendapatkan banyak pesanan dodol Betawi. Kita lanjutkan ceritanya. Paragraf yang kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang di kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Wah, lama sekali adik-adik ya. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi ini membutuhkan kerjasama. Paragraf yang ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, dan menjalin keakraban antar warga. Nah, ini tadi bacaan tentang dodol Betawi Mak Salma. Setiap bacaan itu pasti terdiri dari beberapa paragraf. Dalam bacaan tadi ada 3 paragraf. Nah, masing-masing paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pokok sendiri adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan adik-adik. Itu bisa berupa kalimat inti atau berupa pokok dalam paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung atau penjelas adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok yang ada. Kita baca tadi dan mencari tahu apa gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Kita lihat dari paragraf yang pertama dulu. Ya, dari paragraf pertama tadi ada beberapa kalimat. Di sini kita akan mencari tahu mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Kita lihat kalimat pertama dan kalimat kedua dulu adik-adik. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun.
Oh, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Itu intinya. Jadi Jakarta akan berulang tahun. Lalu dijelaskan, Mak Salma menerima banyak pesanan. Apa pesanannya? Di kalimat ketiga, membuat dodol tradisional Betawi. Lalu, dodol itu untuk apa? Oh, untuk menyambut ulang tahun kota Jakarta. Yang banyak pertokoan mengadakan festival Betawi. Itu kalimat keempat. Masih menjelaskan tentang ulang tahun Jakarta. Nah, makanan Betawi menjadi jajanan di festival ulang tahun Jakarta. Lalu yang keenam dijelaskan lagi, makanan apa saja yang menjadi primadona waktu menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, dari sini saja kita sudah tahu adik-adik bahwa kalimat pertama itu adalah gagasan pokoknya. Kalimat kedua sampai kalimat keenam adalah gagasan pendukung atau penjelas dari gagasan pokoknya, yaitu sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Kita lihat paragraf yang kedua. Paragraf kedua sendiri juga terdiri dari beberapa kalimat. Ya, Kak Citra buat dalam bentuk kalimat nih. Kita lihat di sini dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama, sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Dikatakan Mak Salma bekerja keras. Lalu bekerja kerasnya apa? Oh, di kalimat kedua, ia dan beberapa tetangganya membuat adonan dodol. Lalu bahan-bahannya dicampur menjadi satu. Dijelaskan bahwa dalam membuat dodol Betawi ini dibutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga terlibat. Nah, di sini kita sudah tahu sebenarnya paragraf kedua ini gagasan pokoknya ada di kalimat pertama dan sisanya adalah gagasan pendukung. Di kalimat ke-9 ini, oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Itu bisa berupa kesimpulan adik-adik. Jadi gagasan pokoknya itu terletak di kalimat pertama dan sisanya adalah gagasan pendukung. Adik-adik bisa cari tahu untuk paragraf ketiga. Coba kalian cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya.